Hai, shalom semuanya. Gimana kabar kalian pada hari ini? Pagi ini pasti bersemangat kan? Kenapa? Karena hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan, waktunya kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan Mazmur 127 ayat 4. Dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Jadi kita adalah anak-anak panah yang ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan siap meluncurkan kita untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kalian siap untuk menjadi berkat pada hari ini? Oke, sekarang kita waktunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami hari ini dapat Tuhan bangun dengan tubuh yang sehat, dengan keluarga yang semuanya tercukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat memegang kami, dan hanya Engkaulah Tuhan yang dapat meluncurkan kami menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Halo semua anak-anak muda, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku. Sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu, dengan kekuatan-Mu. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan kekuatan-Mu, amin. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, semua bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Haleluya. Bagai anak panah di tangan pahlawan, demikian hidup kami. Sama-sama katakan, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu. Aku kan melesat di garis terdepan.
terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Oh, haleluya. Siang hari ini kami datang Tuhan membawa hidup kami. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau Tuhan pakai hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada panggilanmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia pada panggilanmu, Yesus. Oh, haleluya, Yesus, kami datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ku kan setia, Yesus. Ku serahkan hidup ini pada panggilanmu, pada rancanganmu. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari semua anak-anak muda dimanapun engkau berada, siang hari ini angkat tanganmu,
Katakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Aku mau penuhi panggilan-Mu dalam hidupku. Bagaikan anak panah di tangan pahlawan, demikian hidup kami, Tuhan, di tangan-Mu. Bentuklah kami, Tuhan. Bentuklah kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan segala pujian, Hosana bagi Raja. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat sore hari ini. Siang hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak muda yang menyembah-Mu, yang datang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari semua anak-anak muda kita terus menyembah Tuhan. Berikan lagi penyembahan bagi Dia. Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau pakai kita semua. Engkau anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan, angkat tanganmu, terus sembah Dia. Haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan, ini hidupku, pakailah hidupku, Tuhan. Oh, pakai hidup kami, Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Oh, katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, amin, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu. Yes God, seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan bagimu Tuhan, mu Tuhan. Yes God, pakailah Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara semuanya, orang-orang muda di gereja House of Grace Surabaya, gereja yang diberkati Tuhan, di mana Tuhan juga telah menempatkan pemimpin-pemimpin, gembala yang luar biasa, yang boleh diizinkan Tuhan untuk menolong saudara bertumbuh di dalam masa muda saudara. Senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara semuanya, meskipun memang kita belum bisa berjumpa secara langsung. But at least kita boleh bersyukur oleh karena media yang ada, sehingga firman masih bisa diperdengarkan, dan saudara semuanya masih bisa mengaksesnya dimanapun saudara berada. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai orang muda, saya tentu juga paham tentang bagaimana beban yang saudara pikul, terutama tentang masa depan. Ada banyak faktor. Misalnya adalah, apakah saudara bisa menyelesaikan studi dengan baik? Kalau sudah bisa menyelesaikan studi, lalu apakah nanti saudara bisa diterima di sebuah perusahaan atau mungkin bisa mengembangkan usaha saudara dengan baik? Belum lagi persoalan tentang apakah nanti saudara bisa mendapatkan pasangan yang baik. Semuanya itu berkaitan tentang beban mengenai masa depan yang baik yang harus ditanggung oleh orang-orang muda. Beberapa orang mungkin berkata bahwa, well, kalau saya misalnya lahir dari keluarga yang secara finansial itu bisa menopang, maka mungkin lebih memudahkan untuk mendapatkan masa depan yang baik. Tapi dengar baik, mari pikirkan, bukankah anak-anak yang lahir dari keluarga yang secara finansial telah terlebih dahulu settle, maka generasi-generasi kedua, anak-anak yang lahir dari keluarga seperti itu pun juga memiliki beban yang berat. Sebab semua orang akan memandang kepada anak-anak itu, semua orang akan memandang pada generasi kedua, apakah generasi kedua bisa lebih baik daripada generasi pertama. Apalagi ketika generasi pertama sudah terlebih dahulu mendapatkan pencapaian-pencapaian dunia yang luar biasa. Maka beban dari generasi yang kedua juga tidak kalah beratnya. Kalau ada di antara saudara yang misalnya lahir sebagai generasi kedua atau anak-anak di tengah keluarga yang secara strata sosial, strata ekonomi, mungkin dalam taraf biasa-biasa, tentu saja itu berdasarkan perspektif manusia. Tapi tahukah saudara,
beban yang sama juga pasti ada di pundak saudara. Oleh karena apa? Pasti saudara ingin lebih baik. Jadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya atau dari orang tua saudara. Dengan kata lain begini, beban tentang masa depan ada di pundak setiap orang-orang muda. Apakah dia lahir dari keluarga yang secara strata ekonomi sudah baik, atau bahkan dari keluarga yang secara strata ekonomi sederhana. Tapi dengar baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman, orang-orang muda yang dicintai Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan membuat kita mengerti bahwa alih-alih kita perlu mengkhawatirkan tentang masa depan, justru firman akan memberitahu kepada kita bahwa kita punya Allah yang menetapkan bagi kita masa depan yang gilang gemilang. Bahkan untuk mencapai masa depan yang gilang gemilang itu, Allah juga menata hari-hari dalam hidup kita. Sehingga melalui semua hal yang terjadi, kita akan sampai pada masa depan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini berjudul A Bright Shining Future. A Bright Shining Future. Masa depan yang gilang gemilang tentu saja di dalam Tuhan. Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa Allah itu memberi kepada kita masa depan yang gilang gemilang adalah ternyata kita ini memiliki Allah yang hebat, yang perkasa, yang menata masa depan kita semuanya. A great God who set the future. Mari sama-sama buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-25. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi saudara semuanya. 2 Raja-Raja pasal 19 maksud saya. Ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkannya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Saudara, dari beberapa frase dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata Allah itu merancangkan sesuatu, Allah itu menentukan sesuatu dari zaman purbakala, dan kemudian dalam perjalanan waktunya Allah menggenapi apa yang ditentukannya, apa yang dirancangkannya. Ini cukup membuat kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang menentukan masa depan, yang menata masa depan. Kalau ini belum cukup memuaskan, maka mari sama-sama lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-139 ayat yang ke-16. Mazmur pasalnya yang ke-139 ayatnya yang ke-16. Saudara akan diberkati Tuhan melalui ayat ini. Paling tidak ini adalah ayat favorit saya secara pribadi. Perhatikan baik. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sekali lagi saya ulang dengan gaya penyampaian yang sedikit berbeda. Mata Tuhan melihat selagi kita ini masih bakal anak. Saudara tahu apa yang disebut dengan bakal anak? Bakal anak itu berarti sebelum kita jadi anak. Saya mau tanya sama saudara, kapan sih saudara jadi anak? Apakah waktu kita dilahirkan? Enggak lah. Ketika kita sejak dalam kandungan ibu, kita pun telah jadi seorang anak yang belum lahir tentu saja. Tapi ternyata Alkitab memberitahu kepada kita bahwa mata Allah itu melihat kepada kita sejak atau selagi kita masih bakal anak atau sebelum kita jadi anak. Seingat saya, dalam pelajaran biologi, ada satu yang disebut dengan zigot. Apa itu zigot? Zigot adalah bentukan pertama yang dihasilkan
pasca perjumpaan antara sel sperma atau sel telur pria dengan sel telur wanita atau ovum. Nah, ketika ini berjumpa, bertemu, lalu terjadi pembuahan, lalu menghasilkan zigot. Zigot inilah yang kemudian bertumbuh menjadi janin. Tahukah saudara, menariknya begini. Firman Tuhan mengatakan bahwa mata Allah melihat kita bahkan sebelum kita jadi zigot. Pertanyaannya begini, kalau kita sebelum jadi zigot, lalu jadi apa? Memang kita belum jadi apa-apa. Memang kita belum ada. Tapi firman Tuhan berkata, mata Tuhan telah melihat kepada kita. Dengan kata lain, tentu saja kita harus mengerti bahwa sebelum kita diciptakan, kita telah terlebih dahulu ada di dalam pikirannya Allah. Oh my God. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah ini sesuatu yang luar biasa? Siapakah kita ini? Sehingga sebelum Allah menciptakan kita, kita telah terlebih dahulu ada. Dan menariknya begini, kita bukan hanya sekedar ada dalam pikiran Allah. Bahkan Allah telah menata hari-hari yang akan kita jalani. Perhatikan baik, frase berikutnya dari ayat 16 ini. Dalam kitabnya Tuhan, semuanya tertulis. Apa yang tertulis? Ini. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya akan lebih memudahkan untuk saudara. Apa maksudnya bahwa dalam kitab Tuhan, hari-hari yang belum dibentuk, semuanya telah ada. Ini. Kalau saudara mengakses video atau ibadah ini di hari Minggu, maka pertanyaan saya akan begini. Waktu saudara ada di hari Minggu sekarang ini, hari Seninnya sudah ada belum? Tentu belum. Sebab hari Senin baru ada keesokan harinya. Baru besoknya Senin. Tapi uniknya begini. Alkitab berkata, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya telah ada di dalam kitabnya Tuhan. Semuanya telah tertulis. Berarti begini. Seninnya belum ada, tapi apa yang akan terjadi di hari Senin, hal-hal yang akan terjadi di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, semuanya telah ada tertulis dalam kitabnya Tuhan. Dengan kata lain begini, semua hal yang akan terjadi di masa depan kita adalah hal-hal yang tertentu, adalah hal-hal yang telah ditentukan, adalah hal-hal yang telah ditetapkan, adalah hal-hal yang telah dituliskan Allah di dalam kitabnya. Dan itu semua tidak akan berubah. Itu semua pasti akan digenapi oleh Allah. Tadi saya menyampaikan bahwa hal-hal yang di dalam penetapan Tuhan tidak mungkin gagal, tidak mungkin berubah. Oh iya, sebab tahukah saudara, ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita mengenai tidak mungkinnya ada perubahan di dalam rancangan Tuhan. Tidak mungkin ada kegagalan di dalam penetapan Tuhan. Yang pertama, lihat baik-baik. Yesaya pasal yang ke-14. Yesaya pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Ini akan membuktikan kepada kita bahwa rancangan Tuhan tidak mungkin gagal dan tidak mungkin berubah. Lihat, ayat 27 dari Yesaya pasalnya yang ke-14. Tuhan semesta alam telah merancang. Kalau disebut dengan telah atau kata telah, itu berarti sudah sebelumnya dirancang. Apa? Perhatikan baik-baik. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Lagi, tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Memang ayat ini ditulis dalam bentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan. Tapi sebetulnya gaya kalimatnya adalah gaya kalimat retoris. Kenapa begitu? Karena sekalipun ditulis dalam bentuk pertanyaan dan tidak ada jawabannya, tidak dituliskan jawabannya, tetapi kita tahu jawabannya apa. Nah, itu bentuk kalimat retoris. Saya seringkali menggunakan ilustrasi, misalnya, kalau saudara pernah melihat seorang ibu yang menimang anaknya yang masih baby, dilihatnya bahwa wajah anaknya ini cantik seperti dia, atau ganteng seperti papanya, seperti suaminya,
Saudara perhatikan baik-baik. Biasanya ibu-ibu ini, mama-mama ini akan menimang sambil berkata begini, gantengnya anakku, betul ya? Cantiknya anakku, aduh gantengnya, anaknya siapa sih ini? Begitu. Saudara, ibu ini tidak sedang lupa bahwa yang ditimbangnya adalah anaknya. Enggak. Orang yang sedang melihatnya pun atau anggota keluarga yang mendengarnya pun juga tidak sedang bilang begini, kamu lupa tadi itu anakmu. Enggak. Bahkan anaknya juga nggak bilang, anakmu lah aku begitu. Enggak. Tapi itu gaya kalimat retoris disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Anaknya siapa sih? Nggak ada jawabannya juga. Tapi orang tahu bahwa itu adalah anaknya. Sama seperti yang ada di dalam Yesaya pasal 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapa yang dapat menggagalkannya? Gak satu pun orang yang paling berkuasa sekalipun yang sanggup menggagalkan apa yang dirancangkan oleh Allah. Belum cukup? Coba lihat. Yesaya pasal yang ke-25 ayatnya yang pertama. Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, perhatikan baik-baik, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Frase-frase di akhir ayat pertama ini memberitahu kepada kita dengan sangat jelas bahwa Allah kita adalah Allah yang dengan teguh melaksanakan apa yang telah dirancangkannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, harusnya ini membawa kebahagiaan kepada kita. Oleh karena apa? Sebab kita tahu bahwa Allah yang merancangkan hari depan bagi kita itu adalah Allah yang menjaga, Allah yang turut bekerja secara aktif dalam hari-hari hidup kita, supaya apa yang dirancangkannya bagi kita tidak pernah gagal. Itu sebabnya harusnya kita bersyukur bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita tidak terjadi berdasarkan apa yang kita pikirkan. Sebab sesungguhnya apa yang kita rancangkan bisa gagal. Iya dong, ada beberapa di antara kita mungkin merancang supaya bisa menyelesaikan perkuliahan S1-nya dengan tepat waktu. Katakan 3,5 atau 4 tahun misalnya. Tapi ternyata terjadi hal yang di luar ekspektasi kita. Cinta kita pada kampus tuh terlalu tinggi sampai-sampai kita nggak mau lulus. Ya ini bahasa halusnya. Artinya saudara nggak lulus-lulus tuh. Entah skripsinya yang terhambat atau apapun juga. Tapi rencana awal lulus 4 tahun. Molor sampai 5 tahun misalnya. Beberapa mungkin sedang merancangkan untuk menikah di tahun 2020. But something happened. Corona, COVID-19. Sehingga membuat kita misalnya undur atau terpaksa harus memundurkan rencana pernikahan. Atau beberapa di antara saudara berencana 2020 sudah punya pasangan, punya pacar, punya gebetan. Tapi alih-alih saudara bisa PDKT, justru yang ada adalah PSBB. Akibatnya sudah nggak bisa ngapelin ke rumahnya. Jadi bagaimana? Bisa jadian. Ini membuktikan bahwa kita tidak berdaya untuk menentukan hari-hari dalam hidup kita. Kita nggak berdaya untuk menentukan, memastikan bahwa apa yang kita rencanakan, yang kita rancangkan, pasti terjadi. Sebab memang manusia tidak memiliki kuasa atas hari esok. Allah lah yang memegang kendali atas hari-hari dalam hidup kita. Itu berarti memberi kepada kita jaminan, kesukaan, bahwa apa? Masa depan yang dirancangkan Tuhan bagi kita, masa depan yang gilang gemilang itu, a bright shining future itu, pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Bukan karena daya dan kemampuan kita, tapi semata-mata Allah yang secara aktif menatanya dan membuatnya terwujud dalam hidup kita. Pertanyaannya begini, lalu masa depan yang seperti apa sebetulnya yang sedang dirancangkan Tuhan bagi kita?
Nah, ayat yang terkenal dari Yeremia pasal 29 ayat 11 akan memberi petunjuk kepada kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dalam dirinya itu mengenai kita. Rancangan apa? Ini dengar baik. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberi kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Wow! Guys, dengar baik. Orang-orang muda dengar baik. Ini yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan dengan aktif menatanya bagi kita. Supaya kita meraihnya di masa depan. Apa itu? Hari depan yang penuh apa? Pengharapan. Oh Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah itu indah? Kita yang selama ini dihantui dengan masa depan, justru Tuhan hari ini memberitahu kepada kita, masa depan kita telah ada dalam penetapan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dan itu pasti rancangan yang jauh lebih baik daripada rancangan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang, maafkan saya, menjadi kurang ajar dengan berpikir begini. Bukankah lebih enak kalau rancangan kita yang terjadi daripada rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita? Sebab kita ini bisa merancangkan hal-hal yang kita pikir baik bagi kita. Menurut saya ini kurang ajar sekali, saudara. Kenapa? Karena berlaku sombong di hadapan Allah. Sombong di hadapan manusia saja sudah tidak baik. Apalagi ini sombong di hadapan Allah. Berpikir bahwa seolah-olah rancangan kita menjadi rancangan lebih baik dibandingkan dengan rancangan Allah. Ini tentu konyol sekali. Bukan saja karena kita tidak berdaya menata hari depan, tapi juga karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Itu sebabnya mari bersyukur dengan apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita, yaitu apa? Menata bagi kita masa depan yang gilang gemilang untuk kita nikmati di dalam Tuhan. Saudara, jika ada di antara saudara yang mungkin masih ragu-ragu dengan hal ini, masa sih begitu? Tapi kan aku begini, aku kan nggak berdaya, aku nggak punya resource, aku nggak punya sumber daya, aku nggak punya kekuatan untuk meraih masa depan itu. Atau bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berikutnya ini akan memberi petunjuk kepada kita tentang Allah seperti apa yang menjanjikan kepada kita masa depan yang gilang gemilang itu. Yang pertama, Dia adalah Allah yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Sehingga di dalam kedaulatannya itu, Ia menata setiap detail peristiwa agar semua peristiwa-peristiwa detail itu berujung kepada penggenapan rencananya. Saya ulangi sekali lagi, saya akan ulang sekali lagi. Dengar baik. Apa yang menjadi jaminan bagi kita bahwa apa yang dirancangkan Tuhan itu pasti terjadi? Rancangan Tuhan yang membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan yang penuh pengharapan itu akan terjadi pada kita. Dengar baik, ini. Karena kita punya Allah yang berdaulat mutlak atas setiap peristiwa, atas segala sesuatu, atas setiap detail kejadian yang terjadi dalam hidup kita, dan Dia menata semua kejadian-kejadian kecil, semua kejadian-kejadian remeh, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita untuk membawa kita sampai kepada masa depan yang dikehendaki Tuhan. Ini buktinya. Yang pertama, Allah itu berdaulat mutlak atas peristiwa yang remeh sekalipun. Saya ulang sekali lagi. Allah berdaulat mutlak. Allah intervensi. Allah aktif dalam peristiwa-peristiwa yang bahkan kita pikir, kita pandang itu adalah hal yang remeh. Coba lihat Matius pasal yang ke-10. Ini ayat yang terkenal sekali.
Saya percaya saudara menghafalkan ayat ini. Lihat Matius pasal 10 ayat yang ke-29. Dengar baik Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Tahukah saudara berapa maksudnya seduit? Saya mencatat hal ini. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu di zaman Matius ini ditulis, ada koin tembaga yang dimiliki oleh orang Roma yang nilainya itu kecil sekali. Koin tembaga nilainya kecil sekali. Kira-kira 1/16 drachma. Apa maksudnya 1/16 drachma? 1 drachma itu adalah upah harian bagi buruh. Jadi buruh itu bekerja dalam 1 hari cuman dapat berapa? Misalnya 1 drachma. Nah, ini atau yang disebut dengan seduit itu 1/16 dari 1 drachma. Katakan misalnya begini ya, mari kita coba hitung-hitungan sedikit saja. Misalnya 1 hari orang bekerja mendapatkan uang 100.000, maka seduit itu artinya 1/16 dari 100.000. Berapa kira-kira? Hitung-hitungannya adalah kira-kira begini, 100.000 dibagi 16 sama dengan 6.250. 6.250. Berarti seduit adalah kira-kira 6.250. Bayangkan baik-baik. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor dengan harga 6.250? Itu berarti remeh sekali, murah sekali. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Luar biasa. Hal-hal yang remeh, hal-hal yang murah, yang kecil. Bahkan kalau sudah pelajari, waktu saya membaca tafsiran dari Leon Morris, saudara, bukunya ada di belakang saya ini. Waktu saya membaca tafsiran pasal ini dari Leon Morris, saya mendapatkan satu hal bahwa burung pipit itu dicatat dalam kalimat diminutif yang artinya gambaran dari sesuatu yang kecil. Contoh misalnya begini. Kalau saya bilang buku misalnya, maka yang ada di pikiran kita adalah buku dengan ukuran-ukuran yang standar. Ya seperti di belakang saya misalnya. Tapi tahukah saudara, ada kata-kata diminutif yang mana ini menunjukkan ukuran yang lebih kecil daripada yang standar. Misalnya, kalau saya sebut notes, maka itu akan membuat kita berpikir benda yang jauh lebih kecil dibandingkan ukuran buku standar. Dan itulah yang dimaksud dengan kalimat diminutif. Artinya apa? Burung pipit ini adalah sesuatu yang kecil, yang remeh, murah. 6.500 dapat 2. Tapi itu tidak akan jatuh ke tanah. Kecuali Allah menghendaki hal itu terjadi. Dengan kata lain, Allah berdaulat mutlak atas hal-hal yang remeh. Allah juga berdaulat mutlak atas hal-hal yang nampak kebetulan. Coba lihat Amsal pasalnya yang ke-16. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-33. Dengar baik, Amsal 16, ayat yang ke-33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, kira-kira orang zaman dahulu kalau mencari kehendak Allah, mereka suka buang undi. Undinya bisa misalnya koin. Kalau keputusannya 1 dari 2 opsi keputusan yang harus diambil, maka biasa mereka gunakan koin. Tentu saja koin ada 2 sisi. Imajinasikan saja. Seolah-olah saya sedang memegang koin imajiner. Katakan koin 100 rupiah lah misalnya. Pasti ada nominal 100 di salah satu sisinya, lalu di sisi yang lainnya, well, I don't know, mungkin gambar Garuda kah atau gambar pahlawan, saya tidak tahu, lupa saya. Kalau yang 100.000 saya mungkin hafal, bercanda saja. Tapi bayangkan, koin ini saya lempar. Lalu kemudian saya tangkap, saya taruh di pangkuan saya. Kira-kira sisi mana yang terbuka? Ya tentu saja bisa salah satu dari keduanya. Tapi yang menarik begini, Alkitab katakan, setiap keputusannya mana yang terbuka, sisi yang terbuka, itu berasal daripada Tuhan. Jelas ini menunjukkan Allah kita intervensi, Allah kita berdaulat, bahkan pada hal-hal yang remeh atau yang bahkan nampak sebagai kebetulan. Itu sebabnya tidak usah khawatir. Kalau saudara pernah mengalami kegagalan dalam hidup saudara, dengar baik, dengar baik. Allah seringkali justru menggagalkan apa yang kita rancangkan supaya demi kasihnya kepada kita
rancangan Allah itu yang terjadi dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Demi kasihnya pada Allah, Allah kadang-kadang perlu menggagalkan rencana kita. Supaya rencananya yang mulia, yang agung, yang baik, itu yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Saudara, dua hal ini saya berdoa supaya memberkati saudara. Yang pertama, saudara harus ketahui bahwa saudara punya Allah yang menata masa depan saudara. Dan masa depan yang ditatanya itu bukan masa depan yang cemen-cemen, no. Masa depan yang girang gemilang di dalam Tuhan. Apa itu? I don't know. Mungkin adalah keberhasilan secara finansial, mungkin. Meskipun tidak selalu demikian. Sebab yang baik itu bukan selalu kita menjadi kaya, bukan? Mungkin dengan kita sehat dan terus melayani Tuhan. Maybe. Atau dengan kita tetap teguh di dalam Tuhan sekalipun di tengah penderitaan. Itu juga sesuatu yang mulia kok. Dan itu semuanya ada karena Allah yang menganugerahkannya kepada kita. Berikutnya juga kita perlu tahu, ingat lagi bahwa Tuhan menata segala sesuatu di dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat, mutlak, menata hal-hal yang bersifat remeh, menata hal-hal yang nampak kebetulan. Semua detail-detail kecil itu berkaitan satu dengan yang lainnya dan mengarahkan kita kepada masa depan yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam hidup kita yang sesuai dengan rancangannya. A bright, shining future. Apa yang perlu kita lakukan? Hanya ini saja. Yang pertama, mari miliki a faithful response. Respon yang penuh iman kepada Tuhan. Mari sepenuhnya percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Di kitab Hakim-Hakim, kita bisa melihat bagaimana orang-orang itu mencari petunjuk Tuhan untuk melakukan sesuatu. Lihat Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-18. Hakim-Hakim pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah lebih dahulu. Ingat baik-baik. Kalau sudah perhatikan nanti, sudah akan ketahui Israel menang. Bukan karena kekuatannya yang besar, jumlah pasukannya yang banyak, no. Tapi karena mereka mengandalkan Tuhan, sebelum mereka maju berperang, mereka bertanya kepada Tuhan, mencari kehendak Allah. Ini penting bagi kita. Even kita tahu masa depan kita ditata Tuhan, bukan berarti kita doing nothing, and then kemudian jadi fatalisme begitu. Seolah-olah kan semua ditata Tuhan, jadi ya sudah, aku seadanya saja, nggak usah ngapa-ngapain, pasti rencana Tuhan terjadi. Itu benar sih. Tapi tidak benar sepenuhnya. Sebab yang Alkitab katakan juga begini, selain daripada kita mengetahui Allah kita menata masa depan kita, kita juga diberitahu supaya kita terus melekat kepada Tuhan. Bertanya, mencari kehendak Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda dengar baik. Pastikan hidup saudara adalah dipenuhi dengan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dari mana kita tahu ini kehendak Allah atau tidak? Read the Bible, please. Baca Alkitab. Oleh karena Allah itu mengkomunikasikan kehendaknya kepada kita melalui Alkitab. Itu sebabnya baca. Mari bergumul di dalam firman ini. Supaya kita tahu kehendak Allah. Agar jangan juga kita menjadi orang yang kemudian terlalu ekstrim dengan dikit-dikit. Tanya Tuhan, Tuhan, aku mau pakai baju apa ya hari ini? Tuhan, rambutku tak potong apa ya? Enaknya aku pakai sepatu atau sendal ya? Tuhan, ini gimana ya? Sarung bantalku ini mau tak kasih warna pink atau biru? My God, saudara, ini nampak rohani, padahal ini konyol sekali. Maksud saya begini loh. Sekalipun saya menekankan, firman Tuhan menekankan untuk kita berkomunikasi untuk mencari kehendak Tuhan, tidak berarti hal-hal yang begitu saudara tanya Tuhan. Sebab apa? Kalau saudara menjadi hamba yang baik, menjadi anak Tuhan yang baik, tentu anak yang baik, hamba yang baik, mengerti apa yang menjadi kehendak tuannya, tahu apa yang disukai oleh bapaknya atau orang tuanya. Itu sebabnya belajar firman Tuhan. Yang kedua, faithful response yang penting adalah begini. Do the best you can. Lakukan yang terbaik.
untuk meraih masa depan yang disediakan Tuhan itu. Sebab apa? Orang Israel tadi bertanya pada Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa mereka juga menyiapkan pasukan loh. Meski mereka bertanya pada Tuhan dan Tuhan memberi jawaban, tidak berarti lalu kemudian mereka tidak maju berperang. Tidak berarti mereka tidak menyiapkan orang-orang terbaik untuk melawan musuh. Mereka lakukan yang terbaik. Saudara ingat Daud. Daud tahu dia disertai Tuhan. Waktu maju melawan Goliat, dia jadi volunteer maju lawan Goliat. Dia juga lakukan yang terbaik. At least dia bawa bekal batu atau dia memiliki senjata itu untuk dia bawa melawan Goliat. Sekalipun dia tahu bukan karena batu itu dia menang, bukan karena kepandaiannya dia melempar, tapi karena Allah yang memberkati dia. Dengan kata lain, mari cari kehendak Tuhan. Lakukan yang terbaik yang saudara bisa kerjakan. Dalam studi saudara, dalam apapun, profesi saudara, semua lakukan yang terbaik. Maka saudara akan sampai kepada masa depan yang ditata oleh Allah. Untuk hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, yang terakhir saya mau sampaikan bahwa kita perlu memperhatikan langkah hidup kita. Watch your step. Perhatikan langkah hidupmu, agar jangan menjadi langkah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 3 hal ini biarlah memberkati saudara. Yang pertama, saudara mengetahui bahwa kita punya Allah yang menata masa depan kita. Masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Dan ketika dia menatanya, dia menata dengan aktif dan menuntun semua hal supaya membuat kita sampai pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, juga tidak kalah pentingnya, saudara harus mengingat bahwa Allah kita itu berdaulat mutlak atas segala sesuatu, segala peristiwa. Apa yang nampaknya gagal, dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa yang nampaknya buruk, dipakai Allah mendatangkan kemuliaan bagi kita. Sebab rancangannya tidak mungkin gagal. Atas semua itu, mari miliki a faithful response. Dengan cara apa? Terus-menerus mencari kehendak Tuhan, bergumul dengan firman Tuhan, terus-menerus lakukan yang terbaik, dan menjaga langkah hidup kita agar menjadi langkah hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Saya berdoa ini memberkati saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak saudara untuk bersatu di dalam doa, dan saya akan berdoa bagi kita semuanya. Allah yang menggenggam kehidupan kami, Allah yang menata hidup kami, Allah yang di dalam kitab-Mu semua hari-hari kami telah tertulis. Kami bersyukur oleh karena kami mengetahui hari ini bahwa masa depan kami adalah masa depan yang gilang gemilang, yang dijanjikan Allah, yang diberikan Allah, yang disediakan Allah bagi kami semuanya. Bagi orang-orang muda di House of Grace, bagi gereja House of Grace, bagi semua jemaatnya, bagi semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Dan kami bersyukur Allah yang menata masa depan yang gilang gemilang juga adalah Allah yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu, sehingga tidak mungkin gagal apa yang Tuhan tetapkan, tidak mungkin berubah apa yang Tuhan rancangkan. Biarlah kami semuanya dianugerahi Tuhan untuk kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. A faithful response, dengan kami terus-menerus mencari kehendak Tuhan dan menjaga agar langkah kaki kami menjadi langkah kaki orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua orang-orang muda, khususnya yang ada di gereja House of Grace. Bapak Gembala beserta Ibu juga Tuhan memberkati. Biarlah melalui tuntunan beliau, teladan hidup beliau, semua orang-orang muda yang dipercaya Tuhan untuk ada di gereja House of Grace menjadi orang-orang muda yang mendapatkan masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.